Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Zulkarnain dari kelas 2 di 4 ITA 2019. Jadi di sini saya akan mereview tentang kuliah tamu yang diadakan oleh Pak Maulidan yang diadakan pada hari Sabtu minggu lalu. Nah, jadi di sini materinya yaitu tentang anti-patterns. Nah, jadi di sini saya akan memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi anti patterns itu juga sebagian dari integrative teaching ya. Jadi ada agile itu seperti agile design pattern juga UX design. Nah itu juga ada anti patterns gitu. Di sini juga ada modern management yaitu untuk menyelesaikan masalah gitu kan. Anti pattern itu menyelesaikan masalah personal dan interpersonal, meletakkan manusia sebagai kapital bukan resource. Metode komunikasi tidak evaluasi ruang dan waktu. Hal-hal yang dapat menjadi barrier mulai produktivitas, mulai dieliminasi, mulai mendidik manusia agar dapat menyelesaikan masalah interpersonal tanpa intervensi manajemen. Fokus pada 3 hal, software proses, resource management, dan external relationship. Jadi untuk project manajemen anti patterns sendiri yaitu berartikan praktik-praktik atau permasalahan yang umum terjadi dalam proyek informatika IT yang berakar pada permasalahan personality, manajemen, culture, serta environment. Jadi kayak bagaimana kita untuk menyelesaikan masalah yang bersifat personal dan juga cara memanage serta juga lingkungan seperti itu dan juga sifat. Nah, mungkin untuk 80% problem software development datang itu dari aspek non teknikal. Jadi tidak segalanya problem itu teknik saja. Jadi problemnya itu bisa dari luar. Jadi pengaruh anti pattern dalam tim yaitu di sini ada tipenya co serta ada collab gitu. Jadi kalau misal pengaruhnya itu kayak sangat berpengaruh. Jadi dimana kalau kita bisa menerapkan anti pattern itu kita bisa berkolaborasi antar sesama tim, anggota tim itu sangat bagus sehingga kerjanya itu secara maksimal. Oke. Terus daftar umum anti patterns dalam proyek pemula itu ada analisis paralisis ya. Jadi overthinking dalam tahap desain. Jadi ketika kita untuk tahap desain itu terlalu overthinking. Jadi kayak mikir terlalu lebih jauh. Itu punya bisa kayak kebanggaan pada kemampuan, kurangnya pengalaman serta status perfect gitu. Ingin mencapai status perfect dan juga skopnya itu tidak tentukan dan juga tidak berfokus pada value dan deliverable. Terus juga ada by planning. Ini over planning yaitu bagaimana kita terlalu menyiapkan plan. Jadi kayak terlalu over. Memang untuk menyiapkan plan itu sangat bagus, tapi tidak bagus ketika ada over. Jadi kayak nanti timeline-nya itu berlebihan. Terus penyebabnya itu bisa disebabkan karena plan-nya itu dibuat dengan asumsi sendiri tanpa adanya pengalaman. Juga membuat plan tanpa mencakup semua kemungkinan. Jadi maksud saya itu membuat plan dengan mencakup semua kemungkinan. Jadi bahkan terlalu overthinking. Jadi padahal itu mungkin saja tidak terjadi, tapi terlalu overthinking sehingga berpikiran kalau itu terjadi gitu, overplanning. Terus curiosity, di mana informasi, pengetahuan, dan pengalaman di dalam satu tim atau perusahaan itu tidak disebarkan secara merata, melainkan beberapa individu. Nah, ini seperti kayak satu orang menanggung bebannya semua gitu. Jadi ini tidak tidak baik gitu dalam satu tim. Nah, itu penyebabnya bisa karenanya tidak adanya KM dalam perusahaan, adanya egoistik dalam tim, serta mesra manajemen. Oke, terus mediocre. Mediocre lingkungan tanpa motivasi dan terdesain bisa aja tanpa obsesi untuk menjadi pemenang terhadap perusahaan komputer. Jadi kayak kita ngerjainnya itu kayak tidak berniat, bukan tidak berniat
kayak biasa-biasa aja gitu tanpa ada tujuan, tanpa ada motivasi. Jadi pekerjaannya itu hanya semata-mata untuk menyelesaikan tanggung jawab saja gitu. Jadi yang penting itu hanya kerja ya biasa-biasa aja tanpa ada motivasi, tanpa ada tujuan gitu. Yang penting tanggung jawab selesai. Terus intellectual violence. Nah, untuk intellectual violence ini pengetahuan membangun konflik verbal kepada kolega dalam tim menggunakan pengetahuan istilah expert. Jadi kayak apa terlalu menggunakan pengetahuannya yang istilah-istilah yang tidak dipahami gitu untuk tujuan intimidasi. Penyebabnya itu karakter Sherman Tanks, pengembangan intelektual, superioritas, dendam personal serta narsis. Terus konkop yaitu seseorang yang sulit diatur kerjasama, sulit berkembang, yaitu memberi pengaruh buruk pada environment tim. Biasanya mereka menjadi demikian dikarenakan adanya motif tertentu. Jadi kayak misal dalam tim itu ada seorang yang memang susah diatur, ya mungkin karena disebabkan suatu. Terus anakronis itu kayak tipe konkrop yang menolak perubahan. Jadi ada yang konkrop tadi yang memang ada masalah, yang sulit diatur, tapi dia itu masih bisa berubah. Tapi anakronis ini tidak bisa diubah karena tidak memiliki motivasi gitu. Terus tweet yaitu tipe konkop yang latar belakang kehidupan dari dunia itu sehingga cenderung khawatir dengan perubahan. Nah, ini juga disebabkan kurang luasnya wawasan, mental inferior, tidak punya pandangan visioner. Solusinya yaitu untuk membangun kepercayaan diri dalam dirinya, memberikan pendampingan, serta membangun kedekatan secara personal. Terus teknologi bigor ini untuk penolak perubahan dalam teknologi. Jadi kudet gitu, artinya gaptek gitu. Jadi kedekatan teknologi itu kurang sehingga tidak mengetahui gitu. Atau terus sad learning. Jadi di sini adalah tipe konkop yang cenderung meminimalisir tugas yang diberikan baik secara kuantitas maupun kualitas disebabkan hidden agenda, sifat malas yang kuat dan type X. Terus egomaniak, ini juga tipe konkop yang ingin menjadi primode tim dan cenderung ingin dikendalikan secara dominan. Penyebabnya itu narsisme serta over personal branding. Terus ada Firebrand yaitu tipe konkop yang sering menyebabkan suatu masalah palsu yang disengaja. Penyebabnya itu keinginan menutupi kekurangannya, keinginan agar terlihat bekerja. Serta narsis. Terus ada corporate shark, yaitu tipe konkop yang lebih menyibukkan diri dengan membangun kedekatan personal dengan klien. Kayak misal caper gitu, cari perhatian. Terus penyebabnya itu keinginan mendapatkan bonus serta menghindari pekerjaan development. Terus ada bonus monster, yaitu tipe konkop yang hanya termotivasi jika memiliki bonus. Jadi kayak semata-mata hanya untuk bonus. Jadi penyebabnya itu karena money oriented. Terus ada tutorial konkop, yaitu tipe konkop yang cenderung menolak orang baru sehingga anggota tim yang lain itu merasa khawatir gitu. Penyebabnya mental rakus dan inferior, serta khawatir akan post-power syndrome. Terus last konken ada tipe konkop yang cenderung yang berpotensi menyebarkan hasilnya perusahaan. Itu penyebabnya karena mental tidak amanah, tidak memiliki etika, tidak mengerti etika, serta tidak mengerti kerahasiaan. Karieris yaitu tipe konkop yang selalu berupaya mempengaruhi kebijakan tim maupun perusahaan dengan versi pribadinya. Penyebab hidden agenda mengejar keuntungan pribadi. Saboteur yaitu tipe konkop yang punya misi sabotase agar proyek gagal atau setidaknya memiliki peluang keberhasilan sebesar mungkin. Penyebab loyalitas tidak pada perubahan tempatnya bekerja, perusahaan tempatnya bekerja, serta secret agent. Oke, itu ini juga ada negatif personalities. Di sini juga ada ini ya. Ada hostile, agresif, ada Sherman Tanks, ada sniper, ada exploder, ada indecisive, ada whiners, ada whiners yaitu juga dikenal sebagai complainers, yang dikenal sebagai suka mengeluh, serta ada negativis, mirip dengan whiners namun cenderung menjual kesulitan yang ia hadapi agar orang berempati padanya.
Ada cleanse, yaitu kepribadian yang cenderung tidak memberikan reaksi pada hal yang diperlukan. Ada bulldozer, jenis negativis yang cenderung melakukan cherry picking dalam memilah fakta-fakta yang ada. Terus juga ada super agreeables, tipe yes man yang suka menganggap remeh satu tugas dan cenderung suka menunda pekerjaan. Oke, mungkin itu saja ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.